Investasi ekuitas, suatu investasi langsung maupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih dalam saham dengan hak suara pihak investasi harus didasarkan pada anggapan bahwa dengan tidak adanya bukti sebaliknya, maka investor dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan terhadap investasi. Pada kondisi pengaruh signifikan, investor harus memperlakukan investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas memiliki antara 20% sampai dengan 50%. Mencatat investasi pada harga perolehan dan selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap jumlah investasi tiap periodenya yang disesuaikan dengan perubahan dalam aset bersih investasi. Jumlah kepemilikan investor terhadap earnings yang terjadi pada investasi akan meningkat atau menurun sesuai dengan nilai tercatat investasi tersebut. Selain itu, penerimaan dividen dari investasi akan menurunkan nilai tercatat investasi. Metode ekuitas memiliki antara 50% kepentingan pengendali pada saat suatu entitas memperoleh hak suara lebih dari 50% terhadap entitas lain, maka investor disebut sebagai induk. Investor disebut sebagai anak perusahaan. Investasi di anak perusahaan dilaporkan pada pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang, dan induk akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya adalah isu lain dalam pelaporan. Yang pertama, penurunan nilai. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi terhadap seluruh investasi utang yang dicatat pada harga perolehan diamortisasi. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai atau tidak, yaitu suatu kerugian nilai di mana nilai wajar investasi berada di bawah nilai tercatatnya. Perusahaan juga mencatatnya sebagai kerugian yang terrealisasi, dan jumlah ini masuk ke dalam laporan laba rugi. Berikut ini contoh soal penurunan nilai. Pada 31 Desember 2018, Mayhew membeli investasi utang yang diterbitkan oleh Bao Group dengan harga par sebesar 200.000 yen. Investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang dibayarkan tiap akhir tahun, dan tingkat suku bunga efektifnya adalah 10%. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection dengan menggunakan informasi berikut ini. Maka pencatatan kerugian karena penurunan nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah investment cash flow. Jadi tahun 2019 sampai 2021 kontraktual cash flow-nya 20.000, expected cash flow-nya 16.000, lalu loss of cash flow-nya 4.000. Di tahun 2022 kontraktual cash flow-nya 220.000, expected cash flow-nya 216.000, lalu loss of cash flow-nya 4.000. Jadi total untuk cash flow-nya, kontraktual cash flow-nya 280.000, expected cash flow-nya 264.000, lalu loss of cash flow-nya 16.000. Lalu computation of impairment loss-nya ada recorded investment-nya 200.000, lalu loss-nya ada present value 200.000 untuk 4 tahun 10% menjadi 136.602, lalu ada present value 16.000 menjadi 50.718, di total menjadi 187.320, lalu loss on impairment-nya 12.680. Jadi jurnalnya adalah loss on impairment 12.680 pada allowance for impairment debt investment 12.680. Kemudian pemulihan dari kerugian penurunan nilai. Apabila loss on impairment sebelumnya mengalami penurunan atau pengurangan, maka sebagian atau seluruh loss on impairment yang telah diakui sebelumnya tersebut harus dibalik dengan cara mendebit akun allowance for impairment debt investment, mengkredit akun recovery of impairment loss. Pembalikan kerugian penurunan nilai ini tidak boleh menghasilkan nilai tercatat investasi melebihi biaya perolehan diamortisasinya.
Contoh soal pemulihan dari kerugian penurunan nilai. Asumsikan pada tanggal 31 Maret 2020, Mayhew menetapkan bahwa resiko kredit BAU telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, Mayhew memutuskan untuk membalik penurunan nilai dengan menjurnal sebagai berikut. Jurnalnya adalah Allowance for Impairment Debt Investment 12.680 pada Recovery of Loss on Impairment 12.680. Nah, selanjutnya yaitu penurunan nilai debt investment. Entitas yang memiliki investasi utang dalam bentuk held for collection and selling atau HFCS melaporkan investasinya pada nilai wajar, dan setiap perubahan dalam nilai wajar dilaporkan dalam other comprehensive income. Nah, untuk jenis investasi ini, entitas menggunakan model penurunan nilai yang berbeda. Contoh soalnya yaitu Alexander AG membeli investasi utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar 1 juta atau nilai nominal. Nah, investasi utang ini memiliki bunga 7% dari tanggal jatuh temponya yaitu 1 Juli 2024. Nah, pada tanggal 1 Desember 2019, nilai wajar investasi menurun menjadi 960.000 yang disebabkan oleh meningkatnya suku bunga. Berikut adalah jurnalnya. 1 Juli 2019 to record the purchase of the debt investment, yaitu debt investment pada cash sebesar 1 juta. Lalu tanggal 31 Desember 2019 to record interest revenue on the debt investment, yaitu jurnalnya cash sebesar 35.000 pada interest revenue sebesar 35.000. Lalu tanggal 31 Desember 2019 to record the distress in fair value of the debt investment, yaitu jurnalnya unrealized holding gain or loss equity 40.000 pada fair value adjustment 40.000. Nah, tanggal 31 Desember 2019 to close the unrealized gain or loss equity, yaitu jurnalnya accumulate other comprehensive income, yaitu sebesar 40.000 pada unrealized holding gain or loss equity, yaitu sebesar 40.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander AG menunjukkan sebagai berikut. Statement of financial position, yaitu aset debt investment 960.000, lalu equity accumulate other comprehensive income or loss 40.000, lalu income statement other income and expense interest revenue 35.000. Bagaimanakah perlakuan akuntansinya apabila penurunan nilai sebesar 40.000 tersebut diakibatkan oleh yang pertama sebesar 10.000 disebabkan oleh perusahaan suku bunga pasar dan sebesar 30.000 disebabkan oleh risiko kredit. Jadi to record the decrease in the fair value of the debt investment, loss on impairment 30.000, unrealized holding gain or loss equity 10.000 pada allowance for impaired debt investment 30.000, fair value adjustment 10.000. To close the unrealized gain or loss equity account, accumulate other comprehensive income 10.000 pada unrealized gain or loss equity 10.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander nampak sebagai berikut. Statement of financial position, asset, debt investment 1 juta dikurangi 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan 960.000. Equity accumulate other comprehensive loss 10.000. Income statement other income and expense interest revenue 35.000, loss on impairment 30.000.
Misalkan Alexander menjual investasi utangnya pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 690.000 atau nilai wajar saat itu, maka jurnal pencatatannya sebagai berikut. Cash 960.000, loss on sale of debt investment 10.000, allowance for impaired debt investment 30.000 pada debt investment 1 juta. Fair value adjustment 10.000 pada accumulated comprehensive income 10.000. Bagaimanakah perlakuan akuntansinya apabila Alexander memutuskan untuk tetap memegang investasi utangnya dan kemudian ternyata rasio kredit investasinya menurun sebesar 15.000? Nah, pada kasus ini maka perusahaan mencatat sebagai berikut. Allowance for impaired debt investment 15.000 pada recovery of impairment loss 15.000. Penurunan nilai debt investment atau HFCS itu ada dasar pengukuran aset. Yang pertama, pinjaman, piutang, dan surat utang diukur dengan biaya diamortisasi. Yang kedua, surat utang diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang ketiga, sekuritas utang dan ekuitas diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian dicatat dalam laba bersih. Ada model penurunan nilai. Yang pertama, kerugian kredit yang diharapkan diakui dalam laba bersih. Yang kedua, kerugian kredit yang diharapkan diakui dalam pendapatan. Perubahan nilai wajar yang tersisa dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang ketiga, penurunan nilai diukur sebagai perbedaan antara nilai terendah antara biaya diamortisasi dan nilai wajar atau surat utang, atau nilai terendah antara biaya atau nilai wajar atau surat ekuitas. Contoh isu pelaporan periode tunggal. Pada tanggal 1 Januari 2019, Hinges PLC memiliki kas dan saham biasa 50.000 euro. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset lainnya, liabilitas ataupun saldo laba. Pada tanggal 2 Januari, Hinges membeli sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS secara tunai 50.000 euro. Pada tanggal 30 Juni, Hinges menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS dan mengakui keuntungan. Jadi, jurnal pada 30 Juni itu fair value of securities sold sebesar 22.000 euro dikurangi cost of security sold, yaitu 20.000 euro. Hasilnya realized gain itu sebesar 2.000 euro. Hinges tidak membeli ataupun menjual sekuritas lainnya sepanjang tahun 2019. Perusahaan menerima bunga 3.000 euro selama tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2019, sisa portofolio terlihat sebagai berikut. Fair value of portofolionya sebesar 34.000 euro dikurangi cost of portofolio, yaitu 30.000 euro. Jadi unrealized gain-nya itu 4.000 euro. Income statement for the year ended December 31, 2019 itu interest revenue-nya 3.000 euro ditambah realized gains on investment in securities-nya itu 2.000 euro. Jadi net income-nya 5.000 euro. Terus statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2019 itu net income-nya, jadi net income-nya itu udah include realized gain-nya itu sebesar 2.000 euro, jadinya 5.000 euro. Terus other comprehensive income-nya itu ada unrealized holding gain itu sebesar 4.000 euro. Jadi totalnya itu comprehensive income sebesar 9.000 euro. Statement of change in equity for the year ended December 31, 2019 itu ada beginning balance-nya sebesar 50.000 euro. Terus ditambah net income
masuk di retain earnings-nya itu 5.000 euro. Terus other comprehensive income-nya itu sebesar 4.000 euro. Jadi ending balance-nya itu share capital ordinary-nya 50.000, retain earning-nya 5.000, accumulated other comprehensive income-nya itu sebesar 4.000. Jadi totalnya itu 50.000 euro ditambah 5.000 dan 4.000 jadinya 59.000 euro. Comparative statement of financial position-nya itu aset ada debt investment itu pada tanggal 31 Desember itu sebesar 34.000 euro. Cash-nya di tanggal 1 Januari itu 50.000 euro. Sama di tanggal 31 Desembernya itu 25.000. Total asetnya itu tanggal 1 50.000, terus tanggal 31 Desembernya itu jadi 59.000. Equity-nya ada share capital ordinary di tanggal 1 Januari-nya sebesar 50.000 dan di tanggal 31 Desembernya itu sebesar 50.000. Dan retain earnings-nya itu di tanggal 31 Desember sebesar 5.000. Dan accumulated other comprehensive income-nya sebesar 4.000. Jadi total equity-nya di tanggal 1 Januari sebesar 50.000 dan di tanggal 31 Desembernya sebesar 59.000 euro. Contoh isu pelaporan multi periode. Misalkan AG memiliki 2 investasi utang HFCS dalam portofolionya pada akhir tahun 2018, yaitu tahun pertama operasinya. Sebagaimana tersaji berikut. Investmentnya ada Lehman itu bondsnya 6% dan Woods Company itu bondsnya 7%. Lehman amortized cost-nya itu 80.000 euro, sedangkan Woods Company itu 120.000 euro. Fair value-nya Lehman itu 105.000 euro, fair value-nya Woods Company itu 135.000 euro. Unrealized holding gain or loss-nya Lehman itu 25.000 euro dan unrealized holding gain or loss-nya Woods Company itu 15.000 euro. Jadi total portofolionya itu amortized cost-nya itu 200.000 euro, fair value-nya 240.000 euro, dan unrealized holding gain or loss-nya itu 40.000 euro. Previous fair value adjustment balance-nya itu 0, dan fair value adjustment itu 40.000 euro. Jurnal untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasikan atau unrealized holding gain pada tahun 2018 sebagai berikut. Fair value adjustment-nya itu 40.000 pada unrealized holding gain or loss equity-nya itu 40.000. Selanjutnya, apabila Open Company melaporkan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 350.000, maka perusahaan menyajikan laporan laba rugi komprehensifnya sebagai berikut yang tertera pada gambar. Jadi net income-nya diketahui 350.000, lalu unrealized holding gain-nya sebesar 40.000, jadi comprehensive income-nya sebesar 390.000. Selanjutnya, untuk memindah bukukan unrealized holding gain equity ke accumulated other comprehensive income, jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup, yaitu unrealized holding gain or loss equity pada accumulated other comprehensive income sebesar 40.000. Lalu pada tanggal 10 Agustus 2019, perusahaan menjual obligasi sebesar 105.000 dan merealisasikan keuntungan dari penjualannya. Jurnalnya adalah cash sebesar 105.000 pada debt investment sebesar 80.000 dan gain on sale of investment sebesar 25.000.
Pada ilustrasi di gambar menunjukkan perhitungan dari perubahan dalam akun fair value adjustment, di mana fair value adjustment-nya sebesar 5.000. Jadi jurnal untuk mencatat unrealized holding gain or loss tahun 2019 yaitu unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 5.000. Jika open company melaporkan laba bersih sebesar 720.000 pada tahun 2019, termasuk realisasi penjualan atas obligasi Lehman, maka laporan pendapatan komprehensif disajikan seperti pada gambar, di mana net income-nya yaitu sebesar 720.000, lalu unrealized holding loss sebesar 5.000 yang didapat pada slide sebelumnya. Selanjutnya diketahui comprehensive income-nya sebesar 715.000. Diperoleh dari 720.000 dikurangi 5.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, Open Company melaporkan investasi utang di laporan posisi keuangannya sebesar 155.000. Itu termasuk kos sebesar 120.000 ditambah dengan fair value adjustment sebesar 35.000. Dan accumulated other comprehensive income in equity sebesar 35.000 itu dari 40.000 dikurangi 5.000. Jurnal untuk memindah bukukan unrealized holding loss equity ke accumulated other comprehensive income adalah accumulated other comprehensive income pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000. Penyesuaian reklasifikasi ini dapat dibuat di laporan laba rugi, di accumulated other comprehensive income, atau di catatan atas laporan keuangan. IASB lebih memilih reklasifikasi ini disajikan di accumulated other comprehensive income dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk kasus perusahaan ini, penyajiannya adalah seperti pada gambar, yaitu ada beginning balance sebesar 40.000, lalu ada current period other comprehensive income sebesar 20.000, ada amount reclassified from accumulated other comprehensive income sebesar 25.000, lalu unrealized holding loss sebesar 5.000, dan hasilnya ending balance-nya sebesar 35.000. Selanjutnya ada materi transfer between categories. Pemindahan suatu investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain itu hanya terjadi apabila model bisnis dalam pengelolaan investasi berubah. Lalu IASB berharap perubahan seperti ini jarang terjadi. Kemudian perusahaan memperlakukan pemindahan di antara klasifikasi ini secara proyektif, yaitu pada awal periode akuntansi setelah perubahan pada model bisnis. Berikut ini adalah contohnya. British Sky Broadcasting Group atau GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading, yaitu investasi utang yang bukan dipegang untuk ditagih, melainkan untuk ditunjukkan untuk mendapat keuntungan dari perubahan suku bunga. Dengan demikian, perusahaan menilai investasi ini pada nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo sekuritas seperti pada gambar, debt investment sebesar 1.200.000, lalu fair value adjustment sebesar 125.000, sehingga carry value-nya sebesar 1.325.000. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya,
yang selesai pada 4 kuartal di tahun 2018, manajemen British Sky memutuskan untuk berpindah dari strategi sebelumnya yang membutuhkan keaktifan manajemen ke strategi untuk menyimpan atas investasi utangnya. British Sky membuat jurnal untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasinya dengan jurnal debt investment pada fair value adjustment sebesar 125.000.